Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama aku Rafa Nur Fatima dari kelompok 17 shift 2 di praktikum statistika 1. Nah, di sini kita lagi ada di materi distribusi probabilitas diskrit yang mempunyai beberapa metode. Jadi kita menyelesaikan suatu permasalahan tentang peluang menggunakan software Excel dan juga RStudio. Jadi kita ke Excel dulu. Nah, soalnya ini ada Eva ngerjain 10 soal benar atau salah. Jika Eva-nya ini jawabnya secara sembarang, peluang Eva jawab 6 soal dengan tepat itu berapa? Nah, kita itu memakai metodenya itu binomial karena hasilnya itu punya dua kemungkinan, benar ataupun salah. Dan juga dilakukan trialsnya itu sebanyak N kali. N-nya itu berarti kan 10 kan. Nyobainnya itu sebanyak 10 kali. Terus juga X-nya ini 6. Jadi jawaban yang kita inginkan secara tepat itu ada 6 soal. Untuk probabilitasnya ini 0,5 karena antara benar ataupun salah kan nilainya seimbang kan sama. Jadi untuk yang gagalnya juga tuh Q sama dengan 1 dikurang P. Jadi 1 dikurang 0,5 ya 0,5. Kumulatifnya ini false karena yang dimintanya itu kan tepat 6 kan, bukan akumulasi dari 0 sampai 6 kayak gitu. Sama dengan kita cari binom dis, pencet, habis itu kita pilih yang bagian X, kemudian titik koma, N, titik koma, P, titik koma, dan kumulatifnya juga. Kemudian tutup kurung. Nah, hasilnya ketemu 0,2050 yang berarti 20,5%. Untuk kesimpulan dari hasil dari soal ini akan aku jelasin di akhir setelah RStudio biar sekalian. Yang kedua, soalnya itu teori genetika persilangan tertentu sejenis marmut ngasilin keturunan warna merah, hitam, putih. Perbandingannya itu 8:4:4. Jadi hitung peluang dari 8 turunan ada 5 turunan warna merah, 2 hitam, dan 1 putih. Kita menggunakan metode multinomial karena dari percobaan ini menghasilkan lebih dari 2 kategori. Yang berarti kan ada 3 kategori kan, ada merah, hitam, dan putih. Terus percobaannya juga udah ditentukan. 8. Kita ke distribusi multinomial, nah ini kan total perbandingannya ini kan ada 16 kan berarti. Jadi untuk cari P1, P2, P3-nya, misal P1 ini merah, P2 hitam, dan P3-nya ini putih. Jadi 8 dibagi 16, kemudian 4 bagi 16, dan 4 juga dibagi 16. 0,5 sama dengan 0,25 sama dengan 0,25. Kita cari totalnya itu bisa langsung alt sama dengan jadi 1. Kemudian untuk X1, X2, X3-nya ini kan ada ini 5, 2, dan 1. 5, 2, dan 1. Alt sama dengan totalnya 8. Kemudian untuk cari yang sebelah sininya itu kita cari multinomial. Kita klik. Terus kita pilih yang dari P-nya ini, P1 sampai P3-nya. Kita blok aja. Kemudian titik koma, begitupun juga yang bagian X. Kita pilih sampai X3. Kemudian enter. Nah, totalnya 168. Untuk fungsi ini kan berarti P1 pangkat X1 kan. Kita pilih sama dengan P1 ini. Kemudian pangkat itu berarti kan topi X1 ini. Terus sama dengan segini. 0,03. Yang kita tarik aja ke samping. Nah, 0,06 dan 0,25. Untuk hasil akhirnya itu kita kali ini antara ini, dan ini. Ini terus habis itu dikali ini kali yang P2-nya dan yang P3 sama dengan 0,082.
Selanjutnya kita ke nomor 3. Penyakit ganas berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,0001 sebuah kota yang penduduknya 15.000 orang. Hitung peluang akan terdapat 3 penduduk yang kena penyakit itu. Kita menggunakan metode Poisson dikarenakan peluang penyakit itu sangat kecil dibanding jumlah penduduknya. Jadi kalah gitu peluangnya. Nah, untuk 3 ini juga sebagai X-nya, X sama dengan 3, di Poisson juga harus mencari meannya dulu. Nah, cara mencari meannya itu, peluang ini dikalikan jumlah dari si ininya. Jadi P 0,001 ini sebagai P-nya, dan 15.000 orang ini sebagai N-nya. Berarti N dikali P. Itu sama dengan 1,5. Berarti meannya 1,5. Kumulatifnya ini kita gunakan false karena tepat 3, bukan maksimal 3 ataupun paling banyak 3. Sama dengan hasilnya itu kita cari yang Poisson is, kemudian kita pilih yang ini, titik koma ini, titik koma yang kumulatif. Kemudian kita enter. Hasilnya itu 0,126. Nomor 4 itu hitung peluang bahwa seseorang lantunin 3 uang logam sekaligus dapat semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Kita menggunakan metode binomial negatif dikarenakan kita tuh pengen tahu di percobaan keberapa keberhasilan tertentu ini akan terjadi. Kan jadi di percobaan kelima keberhasilan kedua kalinya itu terjadi. Dari sini kita dapat X-nya ini sama dengan 5. Terus juga number underscore S-nya ini total kesuksesan yang kita inginkan itu kan ada 2. Dan number underscore F-nya ini total kegagalan sebelum sukses terakhir itu ada 3. Ini juga X ini sama dengan 5 juga bisa dari 3 ditambah 2. Dari sini tambahin. Kemudian probability itu dari, kan kita ngelantunin 3 logam sekaligus. Tiap logam itu kan punya 2 sisi. Jadi total kemungkinan hasil dari 3 koin itu 2 dipangkatin 3. Yang artinya ada 8 kemungkinan. Dari 8 kemungkinan itu, yang kita anggap sukses itu kan ada 2. Semuanya muka ataupun semuanya belakang. Jadi dari situ 2 tadi dibagi 8 total kemungkinannya. Yang hasilnya itu 0,25. Kumulatifnya ini false juga karena yang dimintakan adalah tepat di 5. Bukan paling lambat 5 kayak gitu. Hasilnya itu sama dengan, kita cari yang next binom. Kemudian pilih yang number underscore F. Kemudian number underscore S yang K-nya, peluang, dan kumulatifnya. Enter. Enter. Nah, ada 0,1111. Oke, selanjutnya kita ke software RStudio, terus kita pilih yang file, new project. Kita pilih yang exciting directory, pilih file yang diinginkannya, create project. Terus kita tampilin R script-nya itu bisa dengan Ctrl+Shift+N. Di sini masukin sintaknya. Kemudian kita run satu-satu aja dulu, nanti error. Kita install package-nya dan aktifin package-nya. Nah, udah. Terus kita ke distribusi binomial. Kita run. Nah, ini juga udah muncul ya di sini tuh. Berarti kan 10 total semua percobaannya, 0,5 kan peluang kejadian suksesnya, 6 itu jumlah sukses yang diharapkannya. Jadi kehitung hasil
hitungan distribusi binomialnya itu ada 0,20581 kayak 20,5%. Kita ke distribusi multinomial. Terus, nah di sini kan ada jumlah keberhasilan di tiap kategori kan. Tadi yang merah, yang marmut itu ada 3 kategori kan, 3 kategori warna. Terus ada 5, 2, 1 ini sebagai X1, X2, X3-nya. 8 jumlah total percobaan dan 0,5, 0,25, 0,25 ini sebagai peluangnya. P1, P2, P3-nya ini. Terus kita hitung, kita ketemu 0,08203125 itu peluangnya, jawabannya, hasilnya. Kemudian kita ke distribusi Poisson. Kita run. Nah, 1,5 kan berarti rata-rata sambungan keponya, jadikan ini meannya kan. Kalau Poisson cari meannya dulu, terus 3 ini jumlah sambungan yang ingin dicari peluangnya. Kita hitung peluangnya berapa, ketemu 0,01255110 107. Selanjutnya yang binomial negatifnya ketahuan 2 ini target jumlah sukses, 5-nya itu kan total semua percobaan, 0,25 itu peluang kejadian suksesnya. Kita hitung itunya, peluangnya, hasilnya ada 0,1054687. Kita ke kesimpulannya. Tadi kan software Excel sama RStudio udah. Kesimpulannya ini kan nomor 1, peluang Eva jawab 6 soal dengan tepat dari 10 soal itu kan 0,2050 bla bla bla, artinya 20,5%. Yang berarti peluang ini tuh cukup wajar terjadi meskipun Eva ngejawab soalnya itu secara sembarang, nggak menggunain strategi. Kemudian nomor 2 itu peluang dari 8 turunan terdapat 5 turunan merah, 2 hitam dan 1 putih. Dengan teknik persilangan itu kan ada 0,082 peluangnya, 8,2%. Nah, ini itu peluangnya tuh relatif kecil, artinya kombinasi ya ini itu jarang terjadi, tapi tetap mungkin muncul dalam persilangan itu. Terus yang ketiga, ini kan peluang ada 3 penduduk yang terkena penyakit ganas itu 0,126, berarti 12,6%. Ini itu juga kecil karena populasinya itu kan besar. Kemungkinan munculnya beberapa kasus misalnya di 3 orang itu juga tetap cukup nyata, bisa terjadi juga. Terus nomor 4 ini kan peluang lantunin 3 logam sekaligus dapat semua muka atau semuanya belakang kedua kalinya pada lantunan kelima kan 0,11, artinya 11%. Ini juga relatif kecil tapi masih cukup mungkin terjadi dalam percobaan yang berulang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.